Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Dialah yang layak kita sembah, kita puji. Yesus kita ajaib. Langit dan bumi, terpujilah nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Haleluya. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kita boleh hari ini hadir dalam keadaan yang baik. Walaupun badan mungkin ada yang sebagian kita meriang karena seminggu kemarin tuh hujan panas ya Bapak Ibu ya. Cuma karena berkat Tuhan dan karena ada kerinduan dalam hati kita untuk kita datang ke dalam bait Tuhan bersekutu dengan saudara seiman. Sehingga pagi ini kita disanggupkan Tuhan untuk hadir di dalam gereja kita di tempat ini. Haleluya, amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan salam yuk, paling enggak 3-4 orang katakan selamat pagi, shalom. Kita berikan senyum selamat pagi, shalom. Shalom. Haleluya, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita sendiri yang akan berkata-kata kepada Tuhan kita. Saat pagi hari ini kita sendiri yang akan menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan sudah hadirkan hambanya yang setia untuk hadir di tengah-tengah kita. Salam hangat dan selamat datang untuk Ibu Megawati dan juga Pak Joseph. Selamat melayani di tempat kami. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya dengan iman kita ada kuasa Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah tempat ini. Dan hadir di dalam hati kita. Sebab oleh kuasanya itulah yang boleh mendorong kita pagi ini untuk hadir datang dan memiliki kerinduan untuk memuji, menyembah dan mendengarkan suara firman-Nya. Haleluya, mari kita angkat pujian. Aku mau bernyanyi bagimu Tuhan. Biarlah setiap kami yang hari ini datang, Tuhan mampukan kami untuk membawa pujian, syukur dan penyembahan kami yang keluar dari hati kami, yang kami nyanyikan berdasarkan pengalaman kami, hari lepas ke sehari berjalan bersama dengan Tuhan. Suruhkan namanya Bapa. Bapakku datang. Menyembah
Mari serukan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Allah perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami datang kepadamu, Tuhan. Mari nyanyikan lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini, dan ku percaya ada bagiku. Haleluya. Biarlah kuasa Tuhan sungguh memampukan kami untuk bernyanyi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku, sebab Dia ada di dalam kami. Haleluya. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, dan ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Inilah ungkapan hatiku. Sungguh Kau hebat, ajaib Tuhan, perbuatanmu, dan ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat di hidupku, setiap hari kuatanmu. Mari nyatakan di hidupku. Di hidupku Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib, Kau Allah yang perkasa. Untuk selama-lamanya Kau ku sembah. Biar kuasa Roh Kudus boleh menolong kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Nah, haleluya, ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari jemaat Tuhan, serukan. Inilah penyembahan kami GBI Jelambar Timur. Bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami menjumpai Engkau kasih karuniamu. Sungguh Kau hebat, kami sembah. Kami nyatakan perbuatan
segala syukurmu kepada Tuhan. Serukan nyanyian bagi Dia, sembah Dia. Katakan, sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Puji haleluya. Kami percaya Tuhan, biar di tempat di mana namamu ditinggikan, ada kuasa Allah dicurahkan, lawatan Allah diberikan kepada kami. Haleluya. Perbuatanmu nyatakan di hidupku, di hidupku. Ku menyembahmu Tuhan, di hidupku sampai selamanya. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Ku menyembah. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup sampai hari ini semua karena kasih dan setia-Mu. Dan pujilah Tuhan, Allah yang ditinggikan, Allah yang kuagungkan, Allah keselamatan, Allah gunung batuku. Haleluya. Engkau Allah keselamatanku, Engkau gunung batu kekuatanku. Terpujilah Engkau Tuhan di segala perkara. Ku yakin Engkau beserta kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar kiranya kuasa Tuhan boleh menolong kami untuk boleh kami mengerti setiap pujian yang kami nyanyikan. Dan Roh Kudus, itulah kami memperkenan Engkau untuk boleh bekerja di dalam hati kami melalui pujian, bahkan hingga firman Tuhan. Kami berdoa dan kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kami sekali lagi pada hari ini untuk mengerti, untuk kami membawa diri kami jauh lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Bawa kami terus Tuhan, dan biarlah hari ini kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Setiap kami yang lemah pulang kami akan dikuatkan. Setiap kami yang datang dengan berbagai pergumulan, Tuhan akan memberikan kami kesanggupan untuk menanggung segala perkara. Hanya di dalam Engkau yang akan memberikan kami kekuatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan Engkau beritakan kepada kami hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya kuasa Tuhan saja yang kami persilakan untuk bekerja di tempat ini dan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya kita berkata amin. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Kita akan terus menaikkan pujian kita akan menyanyikan glory bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Biar pada pagi hari ini kita bersama-sama, kita berhimpun, kita menyatukan hati dan suara kita untuk membawa pujian kita bagi Allah kita, penyelamat kekasih jiwa kita.
Dan biarlah segala hal yang Tuhan beri kita akan kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan-Nya. Bahkan hidup ini pun akan kita persembahkan bagi Dia. Amin saudara. Yang mau dan setuju dengan saya, mari lambaikan tanganmu. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi Engkau. Kami mengangkat hati kami hanya bagi Engkau. Sing out. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, amin. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Terangkan. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. Mari serukan lagi. Gloria. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Biar dalam setiap hari kita mau terus dalam hati, dalam mulut kita mau nyatakan gloria, gloria bagi Tuhan. Bahkan di tengah-tengah badai yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan ada pada kita. Sebab itu kita mau terus mau nyanyikan gloria, gloria bagi Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Hari ini kami mau naikkan pujian-pujian baru dan nyanyian baru bagi Engkau Tuhan. Sebab baik siang ataupun malam gelap, Tuhan tetap Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Dan biar badai menyerang, Serukan. Tuhanlah perlindunganku. Padanya. Padanya ku tetap tentram. Tuhanlah perlindunganku. Lagi katakan. Ya gunung batu yang tetap, Serukan. Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat
yang gede. Siapa yang masih mau untuk sekali lagi kita memuji Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Hari ini biarlah firman Tuhan boleh menolong kita untuk kita terus kuat berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dalam segala keadaan, di lembah yang berbunga maupun di lembah yang gelap. Kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah putus bagi kita. Yuk, mari kita naikkan pujian ini sehingga kekuatan yang dari Tuhan terus ada pada kita. Untuk kita terus mau ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus kemanapun jalan yang harus kita tempuh. Kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Haleluya. Ada kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Akan tetapi oleh karena rohnya yang ada di dalam kita. Ku mau berjalan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Dengan iman katakan, Aku takkan takuti bahaya apapun. takkan apa? Bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Serukan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Dan aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikut. Lalu mari berdiri serukan. Ikut, ikut Tuhan. Haleluya, mari kita colek yuk kanan kiri, katakan yuk. Ikut Tuhan, ikut Tuhan, ikut Tuhan terus sampai kita ada di rumah yang bakar. Ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Serukan. Ikut, ikut Tuhan Yesus. Dan aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana Ya kemana juga. Ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Haleluya, haleluya. Setiap jalan, setiap tujuan yang Tuhan mau kita tempuh, baik itu gelap ataupun berbunga, biarlah kita terus dengan hati yang penuh bersandar kepada Tuhan. Aku mau terus ikut Tuhan. Aku mau terus mendengar akan suara Engkau. Kemana Tuhan mau pimpin kami? Berikan kami hati yang peka, telinga yang mau mendengar. Dan berikan kami hati yang mau taat kepada Tuhan. Supaya perjalanan kami ketika mengenal dengan Tuhan. Di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami terus berjalan sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Kekasih jiwa kami.
Hari ini ya Allah Roh Kudus, hanya Engkau yang mampu untuk boleh menumbuhkan perasaan kerinduan kami kepada Tuhan. Biarlah setiap kami yang hari ini datang boleh memiliki hati seperti Raja Daud, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Dan hanya Engkaulah kekasih jiwa, hasrat dalam hati dan jiwaku. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita mau merenung. Dan kita ingat akan kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Serukan namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Serukan lagi. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Biar Tuhan saja yang boleh menyelidiki hati dan jiwa kamu. Dan arah Roh Kudus tumbuhkan kerinduan di dalam hati. Haleluya. Katakan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan
Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Amin, amin, amin. Kau segalanya Benar Bapa, Kaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih tulus di dalam mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih karena kami boleh mengenal Engkau. Gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Kami berterima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan bahkan kerinduan untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Hamba percaya kedatangan kami ke tempat ini bukan sekedar gedung gereja. Tapi hati kami ada Kristus yang siap diberkati. Karena itu hamba berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Engkau jamah setiap hati. Engkau tolong Tuhan termasuk hamba-Mu. Supaya apa yang disampaikan dan siapapun yang mendengar kiranya tidak hanya dikuatkan imannya. Tapi boleh berpacu untuk boleh hidup di dalam kebenaran. Berpacu untuk kami terus berbuah-buah lebat. Sehingga buah kebenaran boleh ada di dalam kehidupan kami sepanjang kami hidup. Terima kasih Bapa. Dan biarlah ketika buah kebenaran itu hadir, hanya Engkau yang boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur dan menyerahkan waktu yang singkat di depan Engkau. Biarlah Engkau kuduskan, berkati. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pemenang kami. Saudara yang percaya bersama saya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Ya, khususnya kalau untuk Pak Sutri kembali berjumpa kembali. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih karena kita boleh kembali untuk belajar akan firman Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema. Saya kira beberapa minggu kalian sudah belajar terus ya. Tentang buah-buah ya. Buah Roh Kudus. Hari ini kita belajar buah kebenaran. Loh emang beda? Ya jelas beda. Ketika seorang bertobat menerima Kristus, maka ketika roh Allah ada dalam hidupnya, dia akan dimampukan, dia akan diberikan kuasa kekuatan untuk bisa berbuah lebat. Bukan sekedar berbuah saja. Tetapi ketika kita berbuah, Tuhan mau buah itu bukan buah yang asam, bukan buah yang kecut, bukan buah yang busuk, yang banyak ulatnya. Tapi buah kebenaran. Apa yang dimaksudkan kita akan nanti melihat lebih jauh. Tetapi slide pertama ini ya. Sorry. Kenapa ini? Oke, sorry. Ya. Saudara kita melihat buah itu mencerminkan pohonnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau pohonnya sudah tidak benar, pasti jelas buahnya juga tidak baik. Hidup Kristen yang sejati menghasilkan buah yang mencerminkan iman kepada Kristus. Nah saudara sampai sejauh ini kita mungkin mulai berpikir, buktinya hari ini ada banyak orang Kristen ngaku bukan hanya percaya. Tapi waktu memuji Tuhan sampai nangis, sampai ingus keluar semua. Dia begitu luar biasa, nyanyinya penuh dengan semangat dan katanya penuh urapan. Tapi saya kadang-kadang bingung, benar urapan Roh Kudus atau jangan-jangan urapan? Ketika seorang Kristen betul dipenuhi oleh buah kebenaran,
berarti pohonnya benar. Kenapa? Karena firman Tuhan Matius 7 ayat 17 sampai 20 kita akan melihat ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam terjemahan baru saya lihat di Alkitab yang terjemahan yang terbaru ini tidak terlalu beda saudara ya. Nah firman Tuhan berkata demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi tidak mungkin pohon yang baik bisa menghasilkan buah yang tidak baik. Itu tidak mungkin. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Itu tidak mungkin. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan Yesus berkata dengan serius ketika dia berkhotbah. Ini sangat terkenal, khotbah di atas bukit. Pernyataan Yesus ini mau menunjukkan tidak mungkin kalau ada orang Kristen yang mengatakan, loh Bu kita belum jadi malaikat. Gitu? Prosesnya pelan-pelan. Kalau saya belum bisa menunjukkan buah yang baik. Yesus katakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Tidak ada bilang kemungkinan ditebang, gak ada. Dan dibuang ke dalam api. Artinya apa? Artinya berarti ada buah yang tidak baik. Tetapi yang mengaku-ngaku diri. Kalau kita melihat konteksnya di atas perikop ini berbicara tentang nabi palsu. Berbicara tentang kalau nabi sekarang kita katakan hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta, orang-orang yang mengaku saya adalah orang yang menguasai firman. Aku tahu kebenaran. Tapi kebenaran yang model apa? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa sih yang dimaksudkan dengan definisi buah kebenaran? Kalau dikatakan aku punya buah kebenaran, itu artinya apa saudara? Itu artinya hidup Anda itu mencerminkan karakter Kristus. Karakter Kristus itu seperti apa sih? Lemah lembut dan rendah hati. Itu Yesus katakan di Matius pasal 11 ayat 29. Saya ingin kalau saudara bawa Alkitab, mungkin enggak ya, nanti ini di sini ya. Saya ingin bacakan yang dari terjemahan ini. Matius pasal 11 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Nah, kalau kita melihat di dalam terjemahan Alkitabmu yang biasa itu memakai kata mendapat ketenangan. Kelegaan dan ketenangan. Namun bukan hanya karakter Kristus saudara. Perbuatan benar sebagai hasil hubungan yang benar dengan Allah. Filipi 1 ayat 11. Kalau seorang Kristen mengatakan aku sudah bertemu dengan Tuhan. Aku sudah mengundang Yesus tinggal di hati saya. Dia adalah sahabatku. Dia pelindungku. Dia gunung batuku. Amin, amin kita bilang. Sebentar dulu kita check and recheck. Seorang yang memiliki buah kebenaran pasti memiliki karakter Kristus. Saudara jangan beralibi mengatakan tidak ada yang sempurna Bu. Betul. Tapi Yesus berkata apa? Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku di surga yang sempurna. Artinya hendaklah berarti berjuang. Engkau harus berusaha. Bagaimana patokannya adalah Bapa di surga. Tapi hari ini kita patokannya bukan Bapa di surga ya. Tapi bagaimana kata bos.
Ya, bagaimana atasan. Kita seringkali berbuat sesuatu juga bukan hanya kata bos, kata atasan, tapi gimana kata orang banyak. Filipi 1 ayat 11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi jika Anda memiliki buah kebenaran, itu pasti orang lain bisa memuji Allah. Amin. Kalau orang lain tidak bisa melihat Allah dalam hidupmu, sebaliknya orang berduka cita. Apa yang kau perbuat berarti itu bukan buah kebenaran. Dikerjakan oleh Yesus Kristus. Buah kebenaran tidak pernah engkau dan saya mampu menghasilkannya. Makanya di awal dikatakan pohon yang baik pasti buahnya baik. Tapi kenapa Bu? Ada orang Kristen yang menipu, ada orang Kristen yang mempecundangi orang, ada orang Kristen yang aji mumpung, tetap berbuat jahat. Tuhan Yesus sudah katakan jauh sebelumnya, lalang dan gandum harus ada bersama-sama. Jangan pernah engkau mencabutnya. Takut kalau lalang dicabut, gandumnya ikut tercabut. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah mimpi bahwa kita akan hidup di sebuah lingkungan yang aman, lingkungan yang selalu menegakkan kebenaran, lingkungan yang selalu baik. No. Tadi saya suka lagu ya terakhir ya. Ibu WL kita semangat luar biasa ya. Walau badai topan menyerang ya. Apapun yang kita hadapi, Tuhanlah pelindungku. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di dunia. Jangan engkau berpikir bahwa engkau ditinggalkan. Tuhan ada di dunia bersama dengan engkau. Manusia boleh mempermainkan ketulusanmu. Manusia boleh mempecundangi engkau. Tapi Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan. Namun hari ini banyak orang Kristen terbawa arus. Ketika saya disuruh tanda tangan, ketika saya ditekan dan diintimidasi, saya hanya mengatakan Tuhan, aku tidak akan pernah melakukan itu. Apapun resikonya, apapun yang terjadi. Kalau suatu saat aku ditanya, aku tidak akan mengatakan yang tidak benar. Resikonya apa? Mungkin nama saya akan difitnah. Anda jangan pikir cuman, oh ya sudah aku orang baik pasti Tuhan bela. Seringkali Tuhan mengizinkan, membiarkan. Kenapa? Apa Tuhan tidak mau tolong saya? Bukan. Karena Tuhan mengatakan engkau adalah terang. Terang itu diperlukan justru di tempat yang paling gelap. Sekarang kita begitu banyak lampu. Tapi kalau di tempat yang sangat gelap, satu lampu senter saja kita akan merasakan beda. Makin terang tempatnya, maka terang itu tidak begitu ngefek. Tapi ketika engkau ada di tempat yang gelap, engkau akan merasakan, aku harus berguna dan bersaksi. Di dalam pekerjaan Anda, mungkin kita akan mendapatkan tekanan-tekanan, intimidasi-intimidasi yang mungkin tanda petik kamu bakal dipecat. Bahkan bukan hanya dipecat, namamu akan dirusak. Ketika orang berkonspirasi untuk menghancurkan nama baik seorang anak Tuhan. Saya ingin katakan jangan pernah takut. Di dalam kehidupan engkau terus lakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga buah kebenaran itu boleh muncul karena apa? Karena dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bukan kita, aku mau terus bisa. Enggak.
Nah, nanti kita akan melihat kenapa ada orang Kristen sudah tahu kebenaran tapi tidak bisa membuahkan kebenaran. Matius 11 ayat 29, Yesus berkata kembali, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Ini terjemahan yang lama. Alkitab yang baru mendapatkan kelegaan. Jadi tenang iya, tapi belum tentu lega. Tapi lega itu, akhirnya aku ditolong itu. Tapi kalau tenang, sudah tenang nanti Tuhan tolong. Lu tenang, belum dapat kelegaan. Tapi kalau lega, selesai. Tuhan berjanji. Pikul kuk yang kupasang, artinya ketika engkau mencintai Tuhan, Tuhan tidak pernah janji engkau akan langsung terbang tinggi di angkasa tanpa beban. Ketika engkau dipercayakan sesuatu, makin tinggi posisimu, makin banyak ujian dan cobaan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Mengapa buah kebenaran itu penting? Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas. Yohanes 15 ayat 5 di sini. Buah kebenaran adalah bukti bahwa kita tinggal dalam Kristus. Saudara, saya bacakan Yohanes 15 ayat 5 kepada saudara ya. Yohanes 15 ayat 5 berkata demikian. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan ingin katakan, jika engkau mau memiliki buah kebenaran, ya berarti engkau harus ada di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, bukan membicarakan tentang Kristus. Ya, di sekolah teologia, di gereja-gereja selalu berbicara eksegese. Yeah. Kristus bahasa Yunani aslinya dari apa? Tidak, kita tidak membahas siapa Yesus, latar belakangnya dan sebagainya. Buah kebenaran itu adalah ketika engkau mengalami siapa Kristus dan engkau menyadari Kristus berkuasa di dalam hidupmu. Bukti kita tinggal di dalam Kristus, bagaimana membuktikannya? Yaitu ketika dalam hidupmu bukan buah kepahitan, bukan buah kekecewaan, bukan buah keputusasaan, bukan buah kemarahan. Kenapa? Aku kok ditipu, aku kok dikerjain, aku kok dipermainkan. Engkau dan saya masih ada daging, kita masih bisa menangis, kita masih bisa kecewa. Tapi ketika engkau tinggal di dalam Kristus, Kristus berjanji kau pasti mendapatkan buah kebenaran. Kenapa? Karena yang mengerjakan itu adalah Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yakobus 2 ayat 17 sangat terkenal ayat ini mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, saya bacakan sebentar ya. Yakobus 2 untuk kita semua. Kalau saudara ada bawa Alkitab bisa dibuka juga ya. Tetapi saya bacakan dari terjemahan yang terbaru ya. Yakobus 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Jadi ketika engkau mengatakan aku beriman, iman itu harus disertai, harus ada buktinya. Yaitu perbuatan. Perbuatan apa? Yang ada buah kebenarannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana cara menghasilkan buah kebenaran? Ini ada 3 hal yang saya usulkan di sini ya. Kenapa ya hari ini kita itu besar di gereja, dari orok di gereja, kita selalu memuji Tuhan tiap hari. Ya.
Kenapa buah kebenaran masih belum terlihat, tertampilkan dalam hidup? Karena kita tidak tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus artinya apa? Berkomunikasi dengan Allah. Saya sedih saudara, ketika suatu saat saya diajak, Bu, ayo kita pergi. Kemana? Kita mau ketemu dengan orang-orang besar. Nanti kita bisa dibantu. Aduh, mau mendekati orang saja motivasinya sudah tidak benar. Ya, Anda kalau ke gereja jangan berharap nanti aku dibantu. Ketika engkau memiliki buah kebenaran, engkau ketika datang ke gereja, engkau harus memiliki pikiran, aku mau berbuat apa? Gereja perlu apa untuk saya bisa bantu, untuk saya bisa tolong? Seorang yang memiliki buah kebenaran, dia akan selalu berpikir, apa yang bisa aku berikan? Bukan, aku dapat apa? Hari ini rumah tangga, keluarga juga selalu pertengkaran terus terjadi, dimulai dari apa? Emang aku dapat apa? Ikut lu sekian tahun, percuma, gak guna. Saya gak dapat apa-apa. Saudara, kalau seorang istri berkata demikian, gak heran karena dia mental upahan. Kemarin saya sudah bahas itu di persekutuan ya pasangan suami istri di Kompas. Seorang istri harus memiliki hati sebagai penolong. Parakletos bukan upahan. Aku dapat apa? Aku terima gaji. Bukan. Apa yang bisa aku berikan? Demikian juga ketika engkau datang kepada Tuhan. Aku sudah ditolong, ditebus oleh Tuhan. Apa sih yang bisa aku berikan? Dan ternyata saya mau diajak dalam sebuah pertemuan yang berbau politik, saudara. Aduh, kok ngapain lu seperti itu? Kita sebagai anak Tuhan ketika kita mau minta sesuatu, minta kepada Bapa di surga. Saya tidak mengatakan anti politik, tetapi tidak perlu memakai cara-cara seperti itu. Apalagi setelah itu saya katakan, enggak, saya enggak mau ikut. Waktu mereka pulang, aduh, kamu mestinya ikut. Kita pokoknya ya, nanti kita, loh ini sudah milih si A, si B. Nanti dapat. Waduh Tuhan, saya sedih loh. Buah kebenaran itu di mana? Ya udah gak usah khotbah, gak usah lagi baca Alkitab kalau seperti itu. Kalau tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku, berkomunikasi dengan Allah. Jangan pakai trik-trik cara-cara kotor. Dipimpin oleh Roh Kudus, bukan keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 16 berkata dengan sangat jelas bahwa ketika seorang itu sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia tidak lagi mengikuti apa kata dagingnya, ya. Galatia, saya buka sebentar ya untuk bacakan pada saudara. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Ini dari terjemahan terbaru. Maksudku, hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi manusia setelah engkau percaya kepada Yesus, Yesus tinggal di hatimu, masih ada keinginan daging enggak? Ya masih lah, masih hidup dalam daging kok. Iya kan? Tetapi aku tidak lagi mengikutinya. Saat saya diinjek kakinya, saya pengen injek balik. Tapi daging saya sudah saya matikan. Tuhan bilang apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu buah kebenaran. Dan itu tidak mungkin engkau dan saya bisa lakukan. Kalau bukan Kristus yang mengerjakan seperti Filipi 1 ayat 11 katakan. Hanya Kristus yang bisa mengerjakan sehingga ketika engkau menghasilkan buah kebenaran, nama Tuhan dipermuliakan.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur ketika Tuhan membukakan akan kebenaran-kebenaran ini. Saudara, ya ini beberapa ayat saya kasih stabilo ya. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 di dalam terjemahan Alkitab yang lama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa ayat yang saya ingin kita lihat. Galatia 5 ayat 16. Saya bacakan di sini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Di sini ada catatan. Perbuatan daging telah nyata. Apa perbuatan daging itu? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jikalau di bagian warna biru itu saudara, kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu menggendalikan engkau, menguasai emosimu, menguasai pikiranmu, dan engkau siap dipimpin oleh Roh. Roh bilang ke kanan, Roh bilang ke kiri. Roh bilang diam. Kau harus ditindas, kau harus dihina, kau harus direndahkan. Ya diam. Tidak mudah dipimpin oleh Roh. Kalau dipimpin, kalau aku yang memimpin Roh lah itu. Kita dipimpin oleh roh, itu kata pasif semua. Pasif berarti saya tidak ada andil. Roh yang memimpin saya. Jangan mengatakan aku dipenuhi Roh Kudus. Sementara hatiku, pikiranku penuh dengan ambisi yang kotor. Minggu kemarin seorang anak rohani saya chat saya, bukan chatting sih ya. Ya memang dia ajak saya bertemu begitu. Terus waktu bertemu tatap muka, dia bilang gini, Ibu Mega saya bingung loh, jangan-jangan orang memanfaatkan ibu. Orang udah tahu ibu diapain juga diem, ibu harus lawan. Saya bilang Tuhan, saya peluk anak rohani saya itu dan saya bilang saya tahu kamu sayang sama saya. Saya tahu. Kamu ngerti saya sedang mengalami kesulitan. Tapi satu hal saya ingin kamu tahu. Yesus mengatakan dia bukan hanya jalan. Tapi kebenaran dan hidup. Dia tidak hanya jalan yang bawa kita ke surga. Tapi dia adalah jalan untuk kita bisa menemukan sang kebenaran itu. Kalau dunia disakiti, dilukai, ya dia langsung balas. Saya ingin tidak memakai cara itu. Saya bersyukur. Beberapa mahasiswa saya sangat menjadi penghiburan besar buat saya saudara. Ada salah satu dia dari Jayapura. Dia tinggal di kecamatan yang lumayan jauh ya di Sarmi. Ya. Anak ini bernama Lea. Kalau Anda mau baca pun saya bisa kirim tulisan dia. Baru minggu kemarin dia kirim ke saya. Sebuah penghiburan buat saya ketika saya mengajar anak-anak dari Papua, dari NTT, dari Nias. Saya itu bingung, yang bego saya apa mereka gitu loh. Saya ngomong udah dengan bahasa sederhana, lah kok mereka kayak gak ngerti gitu loh. Saya ulang lagi. Buah kebenaran ketika saya sampaikan itu tidak selalu langsung orang bisa accept, bisa langsung terima, enggak. Pas UTS saudara,
Dianya remedi. Saya tanya A, dia jawabnya B. Saya kasih contoh, kamu sudah makan? Dia jawabnya, bayam itu sehat, penuh dengan vitamin. Lah ya jawabannya enggak salah. Loh, aku tanya kamu sudah makan belum loh? Kok kamu jawabnya itu? Aduh, saya itu sampai stres. Terus saya bilang, kamu enggak ngerti. Ibu ngajar apa kamu enggak ngerti? Bahasa ibu terlalu tinggi atau gimana? Terus dia bilang, enggak Bu, saya ngerti. Lah terus kok kamu nulisnya gini? Ya itu dia, saya cuma ngerti tapi waktu saya mau tuangkan itu saya bingung. Nah itu error. Saudara, hari ini banyak orang Kristen tahu Yesus maha baik, tahu Yesus suka hidup kudus. Jangan kau berbuat dosa, aku tahu itu. Tapi waktu aku mau menolak, mengatakan no terhadap dosa, error. Yang keluar itu gak seperti yang ada di otak. Dia kirim WA ke saya saat saya sudah tidak di kampus karena datang ke Jakarta. Saya dari Selasa saya sudah datang ya. Dia WA saya begini. Dia panggil saya Mama. Mama, enak ya dipanggil Mama, tapi kalau ditegur ngamuk gitu ya. Oh puji Tuhan, yang ini enggak ngamuk. Ketika dikasih tahu, dia WA. Kayaknya mungkin saya baca saja ya kata-katanya. Saya hanya ingin Anda belajar mengerti satu hal. Ketika kita belajar tentang kebenaran, itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Dia bilang begini, Shalom, selamat pagi Mama. Saya mau bilang terima kasih banyak kepada Mama. Bagaimana saya bisa memahami sesama, bagaimana saya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya juga sangat-sangat terberkati sekali sama ajaran Mama. Walaupun bagi orang lain itu membosankan, tapi bagi saya orang yang selalu mengingatkan kita terus dengan kebenaran, dialah sebenarnya orang yang paling sayang sama kita. Terima kasih banyak Tuhan karena sudah hadirkan Mama rohani untuk saya. Saya mau Mama jadi mentor rohani saya. Terus saya balas, syukurlah Mama senang kalau boleh jadi berkat. Dia balas lagi. Iya Mama, saya sangat terberkati sekali. Setiap kali Mama mengajar, bahkan kalau direnungkan rasanya pengen menangis Mama. Ajaran Mama itu terlalu menyentuh hati. Saudara, kalau engkau menerima WA seperti ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiranmu? Ketika anak yang kau lahirkan dengan susah payah mengatakan, Mama terima kasih. Mama selalu ingatkan saya, Mama selalu menegur saya. Tapi aku tahu Mama itu tulus sayang sama saya. Pasti Anda bilang, oh cukuplah. Kalau aku pulang ke surga juga sudah haleluya, begitu ya. Saya bersyukur ini baru satu di antara 12 murid yang Tuhan percayakan kepada saya. Meskipun mereka error, diajak ngomong gak nyambung, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hatinya. Roh Kudus akan menolong. Buah kebenaran itu apa, saudara? Ketika firman Tuhan berkata dengan jelas, buah Roh Kudus adalah ketika engkau dipimpin oleh Roh, maka bukan lagi kemauanmu. Mau orang nganggap, saya bilang Tuhan, mau dianggap dokter kek, mau dianggap dong-dong kek, udah gak ngurus saya. Saya hanya mau Tuhan, engkau dimuliakan. Terserahlah, mau saya dikesetkan kek, mau saya gak dianggap. Kenapa? Karena Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengatakan dengan sangat jelas. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan cuma suka, aku suka sekali dengan firman Tuhan. Tak bawa Alkitab kemana-mana, tak peluk-peluk. Bukan. Ada orang juga yang suka sekali dengan firman Tuhan. Dia bilang, kemana-mana dia bawa rekaman. Ya, ada khotbah manapun dia rekam semua. Dia bawa buku, dia catat. Loh, mahasiswa saya itu juga catat. Bukunya catat semua. Saya baca bingung. Ini kalimat satu dengan yang lain kok gak nyambung gitu loh. Ini nyatat apa? Sampai akhirnya saudara tahu. Saya berkata di hadapan mahasiswa itu. Ibu minta maaf. Mungkin saya terlalu bodoh. Sehingga apa yang saya sampaikan kalian tidak mengerti. Saya kaget saudara. Waktu saya bicara itu mereka langsung nangis. Enggak. Kita yang bodoh. Jadi orang ketika membiarkan Kristus tinggal di hatinya. Mungkin IQ-nya belum nyampe. Tapi Roh Kudus akan membuat dia sadar. Aku yang bodoh. Terus kemudian satu lagi ngomong, Bu, gimana baca itu Alkitab? Bolak-balik saya baca gak ngerti. Saya bilang ya iyalah, kamu baca berapa kali? Dia gak bisa jawab. Sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 kali di sini? Siapa yang sudah baca Alkitab? Gak pakai lompat-lompat, gak lompat kodok, ya. Baca Kejadian, lompatnya ke Matius, yang imamat, yang bilangan gak mau. Saya bilang 1 kali kau belum selesai baca, gimana mengerti? Tapi susah ini. Saya bilang lebih susah mana dengar saya bicara. Saya ngomong berkali-kali, kamu gak ngerti. Lah kalau kamu baca Alkitab terus pengen baca sekali ngerti, ya impossible. Gak mungkin. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, suara Allah, isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Engkau terbatas, Allah lebih di atas doktor, profesor. Pikiran Allah engkau tidak bisa paham. Kadang-kadang kita bingung, Tuhan engkau di mana? Makanya banyak orang ateis mengatakan, tidak ada Tuhan. Karena buktinya Tuhan membiarkan orang yang setia itu menderita. Orang yang setia itu dibiarkan ditindas. Tapi orang yang jahat justru makin makmur. Di mana keadilan Tuhan? Ya saudara, kita tidak bisa. Secara nalar kita juga bingung. Kenapa ya? Tapi saya bersyukur pada akhirnya saya mengerti. Buah kebenaran ketika tertampil dalam hidupmu, itulah yang membedakan engkau dengan mereka. Kalau engkau disayang, engkau dikasihi, diterima, diperlakukan dengan sopan. Ya udah jelas lah kita juga pasti baik. Tapi ketika hak engkau diambil, itu hak saya. Tapi tidak diberi. Engkau masih bisakah mengasihi? Ini tidak mudah saudara. Maka di sini ada beberapa buah kebenaran dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya dan semestinya akan terjadi dalam kehidupan Anda. Pertama, berbuat baik. Kalau Anda sudah menjadi orang Kristen sekian tahun, hatimu tetap gak bisa berbuat yang baik, itu tanda tanya. Jangan-jangan bapakmu bukan Allah Bapa di surga, tapi iblis. Seperti yang Yohanes 8 ayat 44 katakan. Iblislah bapakmu. Karena kita tidak pernah bisa berbuat baik. Kecenderungan kita terus berbuat yang jahat. Tapi ketika engkau ingin terus berbuat baik, jatuh, gak apa-apa, bangkit lagi. Terus ingin belajar, terus mau belajar apa? Tetap berbuat baik. Tetap rendah hati. Biarpun orang anggap engkau bego, anggap engkau gak guna, anggap engkau bukan siapa-siapa. Jangan marah. Karena Tuhan mau kita memiliki kasih agape. Bukan kasih yang ada syarat. Kasih yang walaupun khotbah gampang. Tapi waktu engkau menjalankannya tidak gampang. Tapi Tuhan
Tuhan sudah memberikan contoh. Ya, kekudusan hidup, bagaimana engkau memberikan sebuah keteladanan. Mulutmu itu jangan jadi kebun binatang. Ya. Jangan ucapkan kata-kata kotor sekalipun orang itu mengutuk engkau. Karena dalam hatimu sudah ada Kristus. Berikan pengampunan. Mengasihi sesama bukan ada maunya aku dapat apa. Nah, seperti tadi itu saya bilang. Ayo kita pergi, nanti kita dapat loh. Mengasihi sesama, jangan memanfaatkan sesama. Belas kasihan, itu karakter Kristus. Dia selalu mengasihani orang yang bodoh seperti kita. Yang bolak-balik terus jatuh dalam dosa. Yang bolak-balik terus maunya yang jahat. Menjadi terang. Itu yang Tuhan mau. Kau harus menjadi terang. Berarti engkau harus berbeda. Di kampus, di sekolah, di rumah, bahkan tetanggamu. Jangan kau seperti dia. Targetnya jangan tetangga, jangan teman, jangan orang lain. Dan juga tidak perlu pendeta. Saya tidak merendahkan, tapi sebagai seorang hamba Tuhan saya harus katakan. Terlalu banyak hal yang tidak pantas kita jadikan manusia sebagai patokan. Kristus harus menjadi sasaran kita. Saya mengalami ketika suatu hari saya mengasihi, ada anak yang sudah panggil mama, mami, apa. Setiap ketemu saya, peluk saya, cinta saya. Tapi suatu hari saya tahu dia berbuat dosa. Saya marah sekali. Saya mengatakan gak usah panggil mama lagi. Karena saya tahu dia kurang ajar dengan istrinya. Dia tidak tahu menaruh hormat kepada Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia bukan kepala keluarga yang baik. Saya bilang mama mendoakan kamu percuma. Setelah itu dia bilang aku sakit hati. Dia WA. Aku pikir mama akan belain saya. Kok malah bela istri saya? Loh, saya bilang saya gak bela istrimu. Saya menegakkan kebenaran. Karena hidup saya harus ada buah kebenaran. Biar kamu anak. Tapi kalau kamu gak benar, ya gak benar. Hari ini berapa banyak orang tua yang karena anaknya. Itu mantu. Pokoknya pasti salah mantu. Kalau anak jagoan. Padahal anaknya gini. Saudara pikir Tuhan bisa berkatin? Gak bakal. Tuhan gak mungkin. Tapi ketika engkau hidup dalam kebenaran. Ya A, ya A, B, ya B. Jangan kita tidak menjadi terang tapi redup dan remang-remang seperti itu. Pada akhirnya mari kita melihat hasil dari buah kebenaran. Tidak ada buah kebenaran yang membuat engkau akhirnya makin sesak napas, itu tidak ada. Ketika engkau memiliki buah kebenaran, maka firman Tuhan mengatakan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Hidup yang menghasilkan buah akan membawa orang lain melihat kemuliaan Allah. Saya bersyukur salah satu WA yang saya baca tadi. Saya hanya mengatakan Tuhan terima kasih. Paling tidak dia error otaknya gak ngurus. Tapi paling tidak dia tahu. Dia merasakan ada Tuhan dalam hidupku yang mengasihi dia. Menerima dia apa adanya dan gak begoin dia. Saudara, Tuhan taruh anak dalam hidupmu. Tuhan taruh saudara di hidupmu. Kakakmu, adikmu, entah siapa. Dan jemaat Tuhan yang bolak-balik jatuh di dalam dosa. Jangan dibuang, jangan disingkirkan. Rangkul mereka, doakan mereka. Bukan kompromi dengan dosanya. Bukan ikutan berdosa, menutup dosanya, bukan. Engkau bangkit karena buah kebenaran. Bukan hanya berani berkhotbah. Jangan berbuat dosa, bukan. Tapi ketika engkau dikasih uang, Anda bisa disogok. Saya selalu mengatakan Tuhan,
Jika orang mengambil apa yang menjadi hakku, biarlah dia menerima sekaligus kustanya Naaman. Jangan pernah takut ketika orang membuli kita. Jangan pernah takut ketika engkau tidak dihargai dan tidak dihormati. Takut kalau kita tidak hormat sama Tuhan. Takut kalau kita memanfaatkan Tuhan. Takutlah kalau kita bermain-main dengan kebenaran Tuhan. Tapi jika engkau tetap lurus kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan beserta dengan engkau. Mendapatkan berkat kekal. Bukan hanya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Tapi Tuhan Yesus akan berkata, Tuhan akan memuji engkau. Masuklah hambaku yang baik dan setia. Seperti apa yang tercatat di Matius 25. Kesimpulannya, tetap tinggal di dalam Kristus agar hidup kita berdampak bagi keluarga, gereja dan masyarakat. Teruslah hidup dalam kekuatan Roh Kudus agar mampu menghasilkan buah kebenaran dan memuliakan Allah. Anda dan saya tidak pernah sanggup memuliakan Tuhan. Dia terlalu suci, dia terlalu mulia. Tapi engkau harus terus tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia berarti Dia lebih besar. Engkau lebih kecil. Dan ketika apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menuduh Tuhan tidak adil. Tetapi biarlah itu menjadi kesempatan. Aku akan membuktikan apa yang kuucapkan sama dengan apa yang kulakukan. Kau boleh menindas aku. Kau boleh meludahi aku. Tapi Kristus lebih besar dari sakit hati dan kekecewaanku. Ada amin saudara? Mari kita masuk dalam doa. Suara manusia sudah berhenti. Tapi saya berdoa kiranya suara Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati dan hidup Anda. Tuhan Yesus berdoa sebelum Dia naik ke surga. Bapa, jaga mereka. Aku tidak minta Engkau mengambil mereka dari dunia ini. Selamanya Tuhan mau kita ada di dalam dunia ini untuk menjadi terang. Untuk boleh berbuah lebat dan buahnya tidak busuk. Buah kebenaran. Karena Kristus adalah sang kebenaran itu. Jika Dia ada dalam hatimu, jangan pernah takut apa yang akan terjadi dengan hari esok. Ketika orang lain dunia mengatakan, apa yang harus aku makan, apa yang harus aku pakai, apa yang harus aku jalani. Di mana Tuhan? Kekhawatiran memenuhi dia. Jika engkau memiliki buah kebenaran, sampaikanlah dengan perbuatan yang penuh dengan kebenaran Allah. Jangan pernah takut. Tuhan beserta engkau. Dia sanggup mengubah batu menjadi roti. Dia sanggup mengubah air matamu menjadi mata air yang menyegarkan. Apalah artinya seluruh harta milikmu, segala posisi kedudukanmu, jika pada akhirnya orang tidak menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Hamba bersyukur untuk air mata yang Kau izinkan tertumpah dalam hidupku. Bersyukur ketika ada ujian dan cobaan yang membuat kami tidak bisa bernafas. Bersyukur karena Engkau mengizinkan ada penghinaan, ada pelecehan. Bahkan hal-hal yang membuat kami bisa meragukan kekuatan dan kehebatanmu. Namun hamba bersyukur. Bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Dan hamba berdoa untuk jemaat GBI Jelambar Timur yang Engkau cintai.
Hamba berterima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal jemaat-Mu gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur dari sejak tahun 96. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan sosok yang sungguh-sungguh sadar akan panggilan Tuhan untuk terus memberitakan Injil. Meskipun sosok itu sudah pergi setahun yang lalu. Tepatnya hari ini, setahun yang lalu Engkau telah memanggil kekasih kami, Ibu Pendeta, Oma kami, Tante kami, Popi yang terkasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Setelah Engkau membawa dia pulang, kami melihat gerejamu bukan hanya eksis, tapi mereka menjadi lebih maju, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini. Memberikan kesatuan hati kepada mereka. Engkau kuduskan jemaat-Mu Tuhan. Supaya apa yang sudah ditabur selama puluhan tahun boleh berbuah lebat. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Sandi bersama dengan Ibu Siska. Bersyukur begitu banyak perubahan yang terjadi. Pertumbuhan, kemajuan yang sungguh hamba boleh lihat di gereja ini. Bapak terima kasih untuk rekan-rekan kerja yang luar biasa. Untuk anak-anak Tuhan yang luar biasa yang mencintai hambanya, mencintai gembalanya, mencintai pekerjaan Tuhan. Pakai mereka menjadi terang di tengah-tengah lingkungan ini. Hamba-Mu akan meninggalkan mereka kembali ke Surabaya. Tapi satu hal kami percaya, Roh Kudus tidak akan meninggalkan mereka. Roh Kudus akan menolong mereka dan terus pakai gereja-Mu di tempat ini. Di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu tanpa terkecuali yang menaruh hormat kepada Engkau. Jangan biarkan kami berani berbuat dosa. Jangan biarkan kami terbiasa menikmati manisnya dosa. Jangan biarkan hati kami tenang ketika kebenaran-Mu ada dalam diri kami. Biarlah berbuah lebat demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang baik. Hamba bersyukur dan menyerahkan waktu di depan. Pakai kami menjadi berkat. Dimanapun, baik di kantor, bahkan di pasar, dimanapun kami berada, di sekolah, biarlah orang menemukan Yesus yang hebat ada dalam diri kita masing-masing. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjanjikan kebangkitan, kuasa kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Saudara yang percaya bersama saya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, terus menghasilkan buah kebenaran. Amin, mau? Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus, kiranya hidup dan perilaku kita selalu dipimpin oleh Roh Allah. Berikut jadwal kegiatan ibadah untuk pekan ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ibu Megawati di lantai 2. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Willis dengan tema Hidup yang Berubah. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35.
Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Julianto dengan tema Tetap Berbuah. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas mengenai rumah doa. Dan pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Korisan di lantai 2. Tidak terasa 2 minggu lagi sudah memasuki bulan Desember. Berikut adalah beberapa rangkaian ibadah Natal di GBI Jelambar Timur. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap berpegang pada kebenaran Kristus. Happy Sunday. Tuhan, berapa banyak saudara diberkati pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan dan siap untuk melakukannya. Boleh lambaikan tangan saudara. Boleh bilang sekali lagi ke kanan kirinya para. Masih ingat para? Berbuah ya. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menghasilkan buah kebenaran yang akan menuntun kita, hidup kita berkenan kepada Allah, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami GBI Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega dan juga Pak Yosef yang berkenan hadir dari Surabaya, hadir ke tempat ini untuk melayani kami semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai seluruh pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Dan saat ini saya rindu untuk menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di GBI Jelambar Timur. Jika ada boleh lambaikan tangan dan nanti akan dilayani oleh tim Asher. Dan sekaligus saya menyampaikan bahwa jikalau belum ada tempat ibadah tetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di tempat ini setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Persembahan kita akan adakan 2 kali dan mari kita persiapkan hati kita, persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, ajarkan kami cakap mengelolanya. Dan hari ini kami bawa Tuhan persembahan syukur kami. Kami bawa persembahan dari sekian banyak berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Kami rindu mempersembahkannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Terimalah persembahan kami dan biarlah Engkau disenangkan, disukakan. Kami siap memberi yang terbaik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, kami datang dengan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang
sekali lagi katakan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Hari ini tepat 1 tahun yang lalu, 17 November 2023. Hari di mana Ibu Gembala Pendeta Poppy Wairisal telah menyelesaikan pertandingannya di dunia ini dan kembali pada Sang Pemilik kehidupan. GBI Jelambar Timur merasakan kehilangan akan sosok seorang ibu, seorang sahabat, seorang gembala yang akan kita kenang kembali dalam tayangan video berikut ini. Pendeta Poppy Wairisal lahir di Saparua pada 6 September 1944. Orang-orang biasa memanggil beliau dengan nama akrab Tante Poppy. Ia telah meresponi panggilan Tuhan dan mengerjakannya sepanjang hidupnya. Ia telah mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan dan meninggalkan jejak perjuangan serta keteladanan yang patut diikuti. Ia adalah seorang wanita yang menaruh hatinya kepada jiwa-jiwa untuk bisa mengenal Yesus Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat. Tawanya yang khas menularkan sukacita dalam setiap hati yang mendengarnya. Prinsipnya kuat, namun hatinya lembut. Dalam ketegasan bicaranya, tersimpan nilai-nilai pelayanan yang telah ia hidupi. Nasihat yang ia berikan selalu sederhana. Tetap semangat ya, jangan berhenti berdoa, mengucap syukur selalu.
Tuhan Yesus pasti tolong. "42 tahun pengabdiannya kepada Sang Penebus telah melahirkan orang-orang yang militan dalam pelayanan. Ia telah menyentuh banyak kehidupan dengan kesederhanaannya. Ia adalah seorang pemimpin yang memiliki hati seorang hamba. Dalam kesakitannya, ia tetap berjuang. Dalam kesendiriannya, ia tetap berharap. Dalam kemustahilan, imannya terangkat tinggi." Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur adalah warisan yang ia tinggalkan bagi dunia ini untuk bisa membawa kasih bagi banyak orang, menjadi terang bagi kegelapan dan menemukan yang terhilang. Tante Poppy merupakan hadiah terindah yang Tuhan berikan bagi jemaat GBI Jelambar Timur dan juga bagi keluarganya. Ia adalah seorang istri yang menjadi penolong bagi suaminya. Ia adalah seorang ibu yang mengasihi dan membimbing anak-anaknya. Tante Poppy, perjuanganmu telah selesai dengan sangat baik. Kini jiwamu aman dan tenang dalam pelukan Bapa di surga, Sang Khalid itu. Kiranya keteladanan dan warisan nilai-nilai kerajaan Allah yang ditinggalkan beliau dapat kita hidupi di dalam perjalanan iman kita. Sampai setiap kita juga akan menyelesaikan pertandingan kita masing-masing. Untuk keluarga dan juga jemaat yang ditinggalkan, Roh Kudus ada senantiasa untuk menghiburkan dan menguatkan setiap kita. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau untuk menjangkau banyak jiwa dan menjadikan setiap kita umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri dan kembali saya minta dengan hormat Ibu Megawati dapat menutup kita dalam doa dan doa berkat. Mari kita masuk dalam doa. Kami telah menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Kami sadar ibadah kami tidak hanya di ruangan ini. Tapi ibadah yang sejati adalah ketika kami mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Bapa, biarlah kiranya Engkau menguatkan kami dan menolong setiap jemaat-Mu ketika keluar meninggalkan ruangan ini. Mereka pergi bersama dengan roh yang baru, kekuatan yang baru, jiwa yang diperbaharui untuk siap menghasilkan buah kebenaran yang menghadirkan kemuliaan Tuhan dan membawa makin banyak jiwa mengenal Kristus Sang Penebus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menganugerahkan engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah di dalam Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, serta penghiburan kekuatan dorongan daripada Roh Kudus akan terus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Amin. Memuji kebesaran Kami memuji kebesaran
ulang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.